Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat, kasih sayang, anugerah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa menyertai kita semua. Terus senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita semua. Karena kita sadari atau tidak, ya, kita semua sekarang lagi berada di atas jalan yang sama. Kita semua lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nahnu sa'iruna ilallah. Kita semua sama-sama lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang kita harapkan bersama-sama, yaitu menuju ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita kembali mengingat-ingat, ya. Kembali bermuhasabah, introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan pada saat-saat yang telah berlalu, apalagi dalam momen akhir tahun 2024 ini menuju akhir tahun 2025 ini. Kita semua sama-sama ingin menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Tidak hanya terpaku dalam satu hal, akan tapi kita ingin meningkatkan dan meningkatkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkualitas ke depannya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memfokuskan dalam satu hal, yaitu tentang kualitas peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang selama ini kita lakukan terus menerus. Kita semua diharapkan kita semua terus berada dalam peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam full. Karena itu kita sekarang sama-sama mengulik kembali, ya. Apakah ibadah-ibadah tersebut telah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama atau belum? Apakah ibadah-ibadah tersebut telah menjadikan kita semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Apakah ibadah-ibadah tersebut telah menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Apakah ibadah-ibadah tersebut telah menjadikan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar ataukah belum, ya? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasannya salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Salat yang kita lakukan ini diharapkan menghalangi kita, melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah itu telah terjadi atau belum? Ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Sifat yang paling utama dan yang paling pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka-mereka yang khusyuk dalam salatnya. Salatnya berkualitas, benar-benar khusyuk, sehingga menjadikan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apakah kita sudah sampai derajat ini atau belum? Atau bahkan kita merasa ya sudah, yang penting sholat, yang penting mengerjakan kewajiban dan tidak mengurus hal-hal seperti ini. Dan ini sebuah hal yang sedikit sia-sia meskipun sah ya. Salat jika telah memenuhi unsur syarat, rukun dan wajib, salatnya sah. Dan tapi apakah salat tersebut sudah memiliki arti atau belum? Sudah menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Atau bahkan sebaliknya, kita termasuk orang-orang yang celaka, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang menegakkan salat, yang mana mereka lalai dari salat-salat mereka. Bisa jadi kita salat, akan tapi kita lalai. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasai dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Inna rajula la yansarif wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Sesungguhnya ada seseorang yang dia mengerjakan salat, menegakkan salat, akan tetapi setelah selesai dari menegakkan salat tidak dicatat dari salatnya kecuali 1/10-nya saja. Tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha, atau bahkan atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengah. Dan ini sudah sangat banyak sekali. Jadi seorang sama-sama melakukan sholat, akan tetapi pahala dari sholat yang dilakukan oleh beberapa orang tertentu tidak mesti sama. Dan ini dilihat dari kualitas sholat tersebut. Makanya para ulama sepakat. Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Laisa lil insani min salatihi illa ma'aqala minha. Sesungguhnya seorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali yang dia fahami ketika sholat ya. Yang dia sadar ketika sholat. Kadang seringkali ya, kita sholat akan tapi kita terbawa suasana dunia yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam sholat kita. Yang penting kita bergerak, rukuk, sujud, bahkan baca Al-Fatihah pun kita tidak sadar kita sedang membaca Al-Fatihah. Dan ini tentunya sangat mengurangi kualitas sholat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bandingkan ya keadaan kita dengan keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika terjadi sesuatu, ketika sedih, ketika ada suatu hal, maka fazi'a ila shalah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berkata pada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, nyamankanlah kami dengan salat. Maksudnya apa? Kumandangkanlah adzan. Kita ingin salat, kita ingin bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dan ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari kita semua. Hendaklah kita benar-benar merasa nyaman, merasa lezat, merasa nikmat ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dia menceritakan keadaan kita semua ya. Kita seringkali mengatakan hayya nusalli wa nastarih. Nabi SAW mengatakan ya Bilal arihna bis salah. Tapi kita mengatakan ya Bilal hayya nusalli wa nastarih. Ayo cepat kita segera lakukan salat agar udah setelah itu udah selesai kewajiban kita. Kita sama-sama bermuhasabah ya, kita ngecek keadaan diri kita masing-masing ya. Apakah kita yang pertama atau yang kedua? Dan itu sangat susah memang ya. Tapi kita berusaha ya. Itu sangat susah kita menjadikan salat itu sebagai suatu hal yang terus kita rindukan, kita angan-angankan kapan kita sholat lagi, kapan kita sholat lagi, kapan kita melakukan ibadah ini dan itu lagi. Itu sangat susah kan, tapi kita sekarang lagi sama-sama berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini yang pertama kali juga pada diri saya sendiri ya, agar saya sendiri pun memperbaiki kualitas ibadah saya dan ibadah kita semua. Apakah kita termasuk golongan pertama atau yang kedua yang kita ingin segera cepat melaksanakan kewajiban ini, atau kita sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan 'arsy-Nya pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yaumul mahsyar, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan begitu dekat. Semua manusia akan merasakan kesusahan kecuali mereka-mereka yang dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal mereka. Di antara mereka yang mendapatkan naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid, dan syabun nasha'a fi ta'atillah, nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup, yang dia tumbuh dalam keadaan terus melakukan peribadahan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak mudanya sudah dibiasakan untuk terus hidup berada di atas naungan ilahi, berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terus berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kullama kharaja minhu tamanna an ya'uda ilaihi. Seorang yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Ketika keluar dari masjid selesai melakukan sholat, maka dia terus berangan-angan ya, terus berharap kapan lagi aku akan ke masjid. Tapi dia harus keluar karena harus mencari nafkah. Dan tapi hatinya terus terpaut pada masjid. Karena dia telah merasakan lezatnya dan nikmatnya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berusaha untuk menuju ke situ. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jahadu fina, terus bermujahadah, terus berusaha,
terus melakukan mengerahkan segala kemampuannya untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan segala ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kita taufik, memberikan hidayah pada kita, menolong kita untuk berada di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan ya. Ini yang kita harapkan. Kita mengharapkan taufik, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tegar terus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka salat sampai tawarramat aqdamuhum wa taqarrahat jibahuhum, sampai tumit-tumit mereka pecah dan dahi-dahi mereka terkelupas. Karena apa? Mereka merasakan lezatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu hakikat peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi gerhana ketika itu terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sangat ketakutan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah pasti masuk surga, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam takut ketika itu, takut akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yakhsha an takuna as-sa'ah, kata seorang perawi yang meriwayatkan hadis salat gerhana ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam takut jangan-jangan hari tersebut, hari itu terjadi hari kiamat. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk salat. Dengan salat yang sangat lama sampai gerhananya kembali muncul. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka yang dikatakan man kana billahi a'raf kana billahi atqa wa akhwaf. Siapa yang tahu, siapa yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauh lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami akan sampaikan insyaallah beberapa poin ya yang dituliskan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullah taala, hafizahullah taala, dalam kitab kecilnya yang beliau berikan judul Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Beberapa arahan dan nasihat dalam rangka untuk memahami hakikat peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala, Zat pencipta segala alam semesta, agar diharapkan ya ketika kita mengetahui hakikat peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita akan semakin takut dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semakin menjadikan kita dekat, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semakin berkualitas. Kita semakin bisa merasakan nikmatnya beribadah. Jadi tidak hanya berlalu seperti itu saja. Makanya banyak mengatakan ya, banyak mengatakan ibadatul awam adat wa adatul arifin ibadat. Mereka mengatakan apa? Ibadahnya orang awam ini, yakni orang yang tidak tahu hakikat beribadah, ibadahnya orang yang tidak tahu hakikat beribadah itu seakan-akan hanya sebuah kebiasaan. Dan ini yang sering kita rasakan juga ya. Seakan-akan kita sholat 5 waktu, datang ke masjid ya, itu hanya sebagai rutinitas harian ya. Kita berjalan menuju majelis ilmu, mungkin mahasiswa kuliah ya, atau
bapak-bapak mencari nafkah itu ya mungkin hanya sebagai rutinitas harian yang kita menganggapnya biasa aja, udah setiap hari melakukan seperti itu. Sehingga mungkin nilainya itu tidak banyak. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak banyak atau bahkan tidak ada sama sekali. Kan tapi kata para ulama, adatul urafa atau adatul arifin, adatul ulama ibadat. Kebiasaannya para ulama, ya orang-orang yang tahu akan hakikat ibadah itu bahkan bisa menjadi ibadah. Sebuah kebiasaan bisa menjadi ibadah. Makanya kita katakan tadi di awal, ya, kita berusaha menjadikan semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita ucapkan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sifatnya kebiasaan, ya, seperti makan, minum, tidur, kemudian berjalan, bekerja untuk mencari nafkah, sekolah, kuliah dan sebagainya. Ini pada dasarnya adalah sebuah kebiasaan yang di luar dari konteks ibadah. Kan tapi orang yang tahu hakikat ibadah bisa menjadikannya sebagai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah-ibadah yang murni ibadah. Seperti salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Qur'an, bersilaturahmi dan sebagainya, maka akan lebih bermakna dan berarti ibadah lagi. Dan ini yang kita harapkan ketika kita tahu hakikat ta'abbud, hakikat peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan poin yang pertama yang hendaknya kita perhatikan dan pahami dan renungi bersama ketika kita melakukan peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala adalah i'lam ya Abdullah ma 'allamakallah annallaha ghaniyun 'anil khalqi ajma'in fi kulli syai'. Sesungguhnya ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil khalqi ajma'in. Ghani artinya ghani apa? Kaya, ya. Maksud dari kaya itu apa berarti? Kaya berarti apa? Tidak butuh. Ya. Kaya tidak butuh. Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'anil khalqi ajma'in. Ini yang dinamakan al-ghina al-mutlaq, kekayaan yang mutlak. Dan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu beberapa makhluk fulan kaya, Pak fulan kaya, tapi kita yakini kekayaannya tidak mutlak. Kenapa kok tidak mutlak? Dia masih butuh kepada makhluk yang lain. Kepada makhluk yang lain aja masih butuh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meskipun kaya masih butuh pembantu, masih butuh istri, masih butuh anak, masih butuh orang tua, masih butuh mobil, butuh ini dan itu, ya, butuh kendaraan. Ini kekayaan, tapi kekayaan yang tidak mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai al-ghina al-mutlaq, kekayaan yang sangat mutlak. Artinya apa? Tidak butuh pada apapun, kepada sesuatu pun, kepada siapapun, dalam hal apapun. Dan ini yang wajib kita renungi dalam ibadah-ibadah kita. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Allah tidak butuh usaha-usaha kita. Allah tidak butuh atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-ghani, al-ghina al-mutlaq. Kekayaan yang mutlak, yang tidak butuh pada siapapun dan apapun kapanpun. Tapi sebaliknya, wa annal khalqa kulluhum fuqara ila Allah. Dan semua makhluk itu fuqara. Apa artinya fuqara? Fakir. Apa itu fakir? Butuh, ya. Fakir artinya butuh. Semua makhluk butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditekankan lagi fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Semua makhluk itu semua makhluk itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, kapanpun, dimanapun kita semua butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kejaban mata, dalam
sekali hirupan nafas, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di situ, kalau tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di situ, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Inilah yang dinamakan al-faqr. Kita semua butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ibadah ya, kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ini hakikat pertama ya. Poin pertama yang wajib kita renungi dan kita hadirkan dalam diri kita, dalam jiwa, sanubari dan hati kita semua ketika kita melakukan peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang butuh kita. Yang butuh kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadirkan itu semua dalam hati-hati kita semua. Kita yang butuh ibadah, bukan Allah yang butuh pada ibadah kita semua. Agar kita semakin khusyuk ya. Semakin merasakan bahwasanya kita ini lagi meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan kita butuh atas apa yang kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita bertakbir ya, Allahu Akbar, kita benar-benar masukkan kata-kata Allahu Akbar dalam jiwa dan sanubari kita. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Maka kita ketika sholat kita wajib melepaskan segala hal dari kehidupan dunia kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi ingin bermunajat pada Allah. Munajat itu artinya al-mukalamah sirron ya. Seakan-akan kita ini lagi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita meminta langsung pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti mendengar kita. Dan inilah hakikatut ta'abbud. Kita benar-benar merasakan apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Jadi segala keinginan kita, segala waswas syaitan yang masuk ke jiwa sanubari dan akal pikiran kita ketika kita sholat, itu bisa segera kita singkirkan dengan secepatnya, karena kita yakini bahwasannya Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih mementingkan pikiran kita, apa yang kita angan-angankan di pikiran kita ketika kita sholat, maka berarti kita tidak menganggap Allah sebagai zat yang lebih besar. Itu konsekuensinya, meskipun tidak seperti itu mestinya ya. Itu adalah sebuah kelalaian dari kita semua. Tetapi kalau kita benar-benar ya memasukkan makna ini dalam akal, pikiran dan sanubari kita, maka diharapkan ya kita benar-benar merasakan apa itu sholat yang sebenarnya, apa itu peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kita semua lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, lagi benar-benar butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan tadi mempunyai sifat al-ghina al-mutlaq, kekayaan dan ketidakbutuhan yang mutlak. Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap apapun dan siapapun dan kapanpun. Makanya la tanfa'uhu ta'atul ibad wa la tadurruhu ma'siyatul ibad. Sama sekali tidak memberikan manfaat pada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Ibadah para makhluk ya, dari diciptakannya makhluk sampai hari kiamat ya, tidak ada yang memberikan manfaat pada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan sebaliknya ya, walaupun semua manusia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua jin dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ini pun sama sekali tidak memberikan madarat sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang dinisbatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku semuanya, kalian tidak akan bisa sampai untuk memudaratkanku sedikit pun. Tidak mungkin bisa kalian memudaratkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, kalian pun tidak akan bisa memberikan padaku manfaat sedikit pun.
walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Tidak akan bisa kalian memberikan manfaat padaku sedikit pun. Ini yang dinamakan al-ghina al-mutlaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nanti habis ini kita akan menjelaskan apa makna al-hamid. Kemudian selanjutnya, lanjutan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai para hambaku semuanya, jikalau orang pertama dari kalian, atau maksudnya dari orang pertama dari kalian ya, dari bangsa jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir sampai hari kiamat kelak, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua kalian berada di atas titik ketakwaan yang paling tinggi. Semuanya bertakwa di atas titik ketakwaan yang paling tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan dari peribadahan dan ketaatan itu sama sekali tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memberikan manfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah maha kaya. Sudah mutlak ya, tidak bisa ditambah dengan ketaatan kita semua. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian dari sejak penciptaan pertama sampai penciptaan terakhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin, semuanya berada di atas sebuah titik kemaksiatan yang paling parah. Semuanya ahli maksiat di atas titik kemaksiatan yang paling parah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hakikat ini wajib kita renungkan bersama-sama. Wajib kita masukkan dalam akal sanubari kita semua ketika kita bermunajat, ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya sekali-kali kitalah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh pada ibadah kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ghani, maha kaya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang lain, yaitu Al-Hamid, yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya adalah terpuji. Semua perbuatannya adalah tidak tercela, tidak ada aib dan celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak butuh pada kita, Allah tidak butuh pada ketaatan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati kita bertaubat, ketika mendapati seorang hambanya bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Allah Subhanahu wa taala senang ketika mendapati hambanya bertaubat, bahkan lebih senang daripada seorang hamba yang ketika itu tersesat dalam sebuah padang pasir dan hewan tunggangannya hilang, yang mana di atas hewan tunggangan tersebut ada perbekalannya. Kemudian suatu waktu seorang tersebut menemukan tunggangannya kembali, itu pasti sangat senang karena kehidupannya ada di tunggangan tersebut ya. Ketika tunggangan tersebut tidak ada, maka dia tidak bisa kemana-mana dan perbekalannya pun tidak ada, karena perbekalannya ada di tunggangan tersebut. Apa yang dia rasakan ketika dia menemukannya kembali? Sudah pasti sangat senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih senang ketika mendapati hambanya bertaubat kepadanya, ketika mendapati hambanya beribadah kepadanya, ketika mendapati hambanya kembali dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada seorang tersebut ketika menemukan kembali tunggangannya. Dan dalam hadis yang lain bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya ketika masih kecil. Bisa dibayangkan ya, seorang ibu yang kasih sayangnya kepada anaknya itu katanya tidak ada hentinya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada kesayangan seorang ibu kepada anaknya. Ini bukan dalam rangka untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tidak ya. Ini namanya al-qiyas al-awlawi atau al-mathalul awla ya. Ini sebuah analogi ya, sebuah analogi, bukan berarti kasih sayang Allah seperti kasih sayang seorang ibu, tidak. Makanya kita mengatakan jauh lebih besar ya. Ini hanya menjadikan kita semakin paham dengan analogi ini. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kasih sayang Allah sudah pasti lebih mutlak dan lebih sempurna daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah dengan menghamparkan pada kita sebab-sebab agar kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allah menghamparkan sebab-sebab agar kita beribadah, padahal Allah tidak butuh kepada kita, padahal Allah tidak butuh kepada ibadah kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak ada kemudaratan sedikit pun untuk Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan kita. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah dan bahkan memberikan kita hidayah untuk beribadah, menghamparkan pada kita sebab-sebab untuk beribadah kepadanya. Ini semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Makanya hendaknya kita renungi bersama. Bukankah ini semua menjadikan kita semakin cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mencintai kita, padahal Allah tidak butuh kita. Allah mencintai para hambanya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pada ibadah-ibadah para hambanya. Tapi Allah tetap mencintai kita. Bukankah sebaliknya mestinya lebih besar ya? Bukankah itu menjadikan kita semakin cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana kecintaan itu bisa menjadikan kita semakin tunduk dan patuh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Bayangkan ya, kita sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tapi kenikmatan, karunia, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ya, itu semua sudah dihentikan pada kita semua. Kan tapi Allah sayang pada kita, Allah sayang pada para hambanya. Meskipun para hambanya bermaksiat, kan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan nikmat pada para hambanya, tetap memberikan pada kita kesempatan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan memberikan janji-janji yang sangat besar, keutamaan-keutamaan yang sangat besar kepada hamba-hamba yang selalu taat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak butuh pada kita dan tidak butuh pada ibadah kita. Bukankah ini semua semestinya menjadikan kita itu khajil, kita malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajib ya, ini sungguh sangat menakjubkan. Sungguh sangat menakjubkan, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Fa khairuhu ilaina nazil wa syarruna ilaihi sa'id, kata Syekh. Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus menerus turun kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan? Syarruna ilaihi sa'id.
kejelekan-kejelekan kita, maksiat kita pada Allah Subhanahu wa taala terus naik pada Allah. Allah menurunkan pada kita kebaikan dan nikmat, kita yang seringkali membalas kebaikan dan kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan dan ketidakpatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus menerus yatawaddad lana bil khairati wan ni'am. Terus menerus mengucurkan kasih sayangnya kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan. Akan tetapi apa yang kita lakukan? Wa nabtaghid ilaihi bil ma'asi wal bid'ah. Tapi kita terus membuat marah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan dan kebid'ahan. Yataqarrabu minna ma'ahinahu anna wa nafirru minhu ma'a fakrina ilaihi. Ini lebih ajib lagi ya, lebih aneh lagi. Yataqarrabu minna ma'aghinahu anna. Allah terus senantiasa ingin mendekat pada kita ya, dengan berbagai macam kenikmatan, kebaikan dan asbab lil hidayah agar kita segera kembali dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin mendekat pada kita. Akan tapi apa yang kita lakukan? Nafirru minhu ma'a fakrina ilaih. Kita terus senantiasa berusaha untuk semakin lari dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pada kita, tapi Allah lah yang mendekat pada kita. Kita yang butuh, malah kita yang lari. Yafrah bi taubatina wa ta'atina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia dan senang ketika kita taubat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita lakukan? Wala nahzan li ma'siyatihi wa suhtih. Kita malah tidak sedih ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malah seringkali tidak merasa menyesal akan apa yang kita lakukan dari ketidakpatuhan dan ketidaktaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fama a'zamahu min rabbin karimin barrin rahimin syakurin wadudin latifin sami'in mujib. Sungguh Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Seorang maha besar Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang maha mulia, maha baik, maha syakur pada para hambanya, maha penyayang, maha lembut, maha mendengar, lagi maha mengabulkan doa para hamba-hambanya. Wa ma a'zama taqsirana fil qiyami bihaqqihi wa ada'i syukrihi wa ihsa'i ni'amihi wa idraki minanihi. Dan sungguh besar taksir kita, sungguh besar penyepelean kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita telah banyak menyepelekan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh telah banyak kufur akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua. Pada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat baik pada kita semua. Dan ini sungguh ya kaum muslimin dan kaum muslimat, sungguh kita ucapkan dengan hati yang sebenar-benarnya, bukan karena tawadhu'an, tidak, ini yang sebenarnya yang kita alami. Bukan karena kita ingin tawadhu dan sebagainya. Bahkan kita bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah benar-benar menyepelekan ketaatan kepadanya. Kita sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullah haqqa qadri. Sekali-kali tidak mungkin para makhluk itu ya, sekali-kali manusia tidak akan bisa benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Sekali-kali para manusia dan para makhluk tidak mungkin sampai pada derajat pengagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dan ini benar ya. Kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan pada kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita ibadahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak ada apa-apanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu hal lagi ya yang hendaknya kita renungi dan pikirkan. Orang tua. Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan permisalan yang sangat dekat pada kita semua ya. Orang tua yang mana semua manusia, bahkan makhluk ya, bahkan hewan pun semuanya sepakat bahwasanya orang tua itu wajib untuk dihormati, wajib untuk kita berbakti padanya, wajib untuk kita tidak melalaikan hak-haknya, tidak melalaikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang telah diberikan orang tua kepada kita, karena orang tua paling enggak adalah seorang yang merupakan sebab dari adanya kita di dunia ini. Dan tapi tidakkah kita pernah berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita sebenarnya, dan orang tua adalah sebab, dan bahkan Allah lah yang menciptakan orang tua kita juga. Allah lah yang sebenarnya memberikan rizki pada kita melalui orang tua kita. Allah lah yang sebenarnya memberikan nikmat pada kita semua dan memberikan nikmat pada orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mestinya lebih kita taati, lebih kita berbakti kepadanya? Makanya ketika terjadi ta'arud ya, ketika terjadi pertentangan antara hak Allah dan hak orang tua, maka wajib kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada suatu poin yang sungguh sangat menakjubkan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in jahadak, apabila kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, untuk berbuat syirik, untuk tidak taat kepadaku, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tuti'huma, maka jangan taati. Maksudnya jangan taati keduanya dalam hal tersebut, dalam hal kemaksiatan. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetap berbuat baiklah kalian kepada keduanya di dunia ini dengan berbakti kepadanya dengan sepenuh-penuhnya. Kita coba renungi ayat ini dengan renungan yang lebih dalam lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, memberikan nikmat pada kita, memberikan nikmat pada kedua orang tua kita. Mestinya kita sama-sama taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang tuamu, meskipun orang tua tersebut juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang tuamu memerintahkan engkau untuk bermaksiat padaku, maka jangan taati kemaksiatan tersebut. Akan tetapi apa? Tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan orang tua tersebut, memberikan kenikmatan pada orang tua tersebut, tetapi orang tua tersebut malah memerintahkan anaknya yang juga merupakan hamba Allah untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai anak, tetaplah engkau berbakti pada kedua orang tua, walaupun orang tuamu memerintahkanmu untuk bermaksiat padaku, untuk tidak taat kepadaku. Bayangkan ya, Allah yang menciptakan orang tua dan yang memberikan nikmat pada orang tua, walaupun orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anak tersebut untuk tetap berbakti pada kedua orang tua, walaupun dalam hal kemaksiatan tidak boleh ditaati. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal ya, masih ada banyak poin ya yang ingin kita sampaikan yang insya Allah berlanjut ya. Tetapi poin tadi hendaknya menyadarkan kita semua ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik,
Allah Subhanahu wa taala dekat pada kita semua, menginginkan kita semua untuk dekat pada Allah, menginginkan kita semua untuk kembali dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi justru malah seringkali kita menolak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Justru seringkali kita malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat peribadahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh pada kita. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya ketika membahas kitab ini. Beliau menyebutkan sebuah kisah meskipun beliau juga masih ragu apakah kisah tersebut benar-benar sahih ya. Karena itu termasuk kisah zaman terdahulu ya sebelum Islam, kisah Israiliyat, akan tapi kita mengambil hikmahnya dan ini benar ya. Ada seorang yang hidup zaman dahulu ya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah kenikmatan yang sangat besar. Hidup di satu pulau yang mana beliau bisa fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup sendiri, jadi bisa fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari segi konsumsi ya sudah siap sedia ya, banyak buah-buahan yang tumbuh di pulau tersebut. Makanya beliau tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala selama 40 atau 60 tahun. Bahkan beliau berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan sujud dan Allah mengabulkan doanya. Ketika hari akhir ya, ketika ditimbang amal perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk adkhilu ibadi hadza aljannata birahmati. Masukkan hambaku ini ke surga dengan kasih sayangku, dengan rahmatku. Tetapi hamba tersebut berkata, la ya Rabb, tidak wahai Rabb, masukkanlah aku ke surgamu dengan amalanku, kata hamba tersebut. Karena dia menyangka bahwasanya dia telah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala full selama hidupnya, selama puluhan tahun tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi tetap Allah memerintahkan adkhilu ibadi hadza birahmati aljannah. Masukkanlah hambaku ini ke surga karena sebab kasih sayang dariku, karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut tetap ngeyel ya. Tidak ya Rabb, karena amalku. Aku masuk surga karena apa yang telah aku kerjakan. Akhirnya Allah memerintahkannya untuk dimasukkan ke neraka. Tetapi hamba tersebut ngeyel lagi, la ya Rabb birahmatik. Tidak ya Rabb, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghitung ya. Coba hitung ibadah atau amal-amal hamba tersebut selama di dunia ini dengan kenikmatan yang telah aku berikan. Akhirnya mereka menghitung hanya dengan satu nikmat saja, yaitu nikmat mata. Ketaatan yang dia telah melakukan selama puluhan tahun tersebut tidak bisa menandingi satu kenikmatan saja, yaitu nikmat mata, nikmatul basar. Dan ini menunjukkan pada kita ya, bagaimana besarnya hak Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan betapa kita ini muqassir ya, betapa kita ini sangat meremehkan ya, betapa kita ini sangat bermudah-mudahan dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alaina 'azim. Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan itu sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan satu kenikmatan saja itu tidak ada apa-apanya. Bahkan amalan kita pun itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ini itu, salat, zakat, puasa, haji, datang ke majelis ilmu, salat di masjid. Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil faedahnya. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kita semua. Sebelumnya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan?
Baik, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan serta kasih sayang pada kita semua agar kita bisa senantiasa istiqomah berada di atas jalan ini. Paling enggak kita bisa memastikan ya, kita meninggal dalam keadaan muslim. Kita meninggal dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mudah, tidak mudah, butuh istiqomah ya. Butuh ketetapan hati di atas kebenaran, dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya meminta tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyandarkan diri kepada kekuatan kita. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan jadikan aku bersandar pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jangan sandarkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Nah, kita tidak bisa terlepas dari bantuan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.